Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Randi Karitwan Amar dari kelas PPS 2G dengan NIM 225231267 ingin menceritakan ulang film Perjanjian Giyanti 1755 dan Terbelahnya Pulau Jawa. Film horor. Kisah perpecahan Jawa ini bermula dari pertikaian antar keluarga Kesunanan Surakarta. Sebenarnya ada tiga tokoh utama. Tiga tokoh utama yang terlibat dalam perang saudara ini yaitu Susuhunan Pakubuwana II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa. Berdasarkan silsilahnya, Pakubuwana II merupakan raja pendiri dari Kasunanan Surakarta dan Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi adalah kakak beradik yang merupakan sama-sama putra dari Amangkurat IV 1719 sampai 1726. Sedangkan Raden Mas Said merupakan salah satu cucu Amangkurat IV atau lebih tepatnya ialah keponakan dari Pakubuwana II. Dan Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Mangkubumi. Raden Said sendiri meminta haknya sebagai pewaris tahta Mataram yang diduduki oleh pamannya yakni Pakubuwana II. Alasan utama ialah bahwa ayah Raden Mas Said, Pangeran Arya Mangkunegara, merupakan putra sulung dari Amangkurat IV. Nah, karenanya Arya Mangkunegara lah yang seharusnya menjadi Raja Mataram meneruskan Amangkurat IV. Namun, karena Arya Mangkunegara sering menentang kebijakan VOC, akhirnya berimbas harus diasingkan ke Sri Lanka hingga meninggal dunia. VOC pun kemudian menaikkan putra Mangkurat IV lainnya, yakni Pangeran Prabu Suyasa, sebagai penguasa Mataram selanjutnya dan bergelar Pakubuwana II. Adapun kebijakan yang diambil ialah dengan memindahkan istana dari Kartasura ke Surakarta, hingga berdirilah Kasunanan Surakarta sebagai kerajaan turunan Mataram. Atas tahta Mataram yang telah diberikan keadaan Pakubuwana II oleh Belanda. Namun, hal tersebut rupanya tidak hanya berlaku untuk Raden Said saja. Saudara kandung Pakubuwana II, Pangeran Mangkubumi pun juga meminta untuk menjadi tahta pewaris Mataram. Upaya yang dilakukan oleh Mangkubumi pun ialah dengan menemui pejabat VOC di Semarang pada tahun 1746. Akan tetapi hasilnya nihil. Hingga akhirnya usaha lain yang dilakukan oleh Pangeran Raden Mas Said, hingga mereka lebih memilih untuk menyingkir ke tengah hutan yang nantinya bernama Yogyakarta. Adapun taktik perlawanan yang dilakukannya dengan cara bergerilya. Hal tersebut ternyata membuat Kasunanan Surakarta kewalahan, bahkan mengakibatkan Pakubuwana II sakit parah. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Mangkubumi untuk ditetapkannya sebagai Raja Mataram oleh para pengikutnya dan bergelar Pakubuwana III. Nah, tepat 20 Desember 1749, Pakubuwana II meninggal. Namun, sebelum sepeninggalannya Pakubuwana II dipaksa menekan perjanjian untuk memberikan kewenangan sepeninggalannya Pakubuwana II untuk memberikan kewenangan kepada VOC dalam pengangkatan raja baru. Mengetahui hal tersebut, maka VOC tidak mengakui Pangeran Mangkubumi sebagai penguasa
Seharusnya yang melanjutkan tahta Pakubuwana II ialah putranya sendiri, yakni Raden Mas Surjadi. Dengan demikian, sempat ada dua sosok yang memakai gelar Pakubuwana III, yakni Pangeran Mangkubumi di Yogyakarta dan Raden Mas Surjadi di Surakarta. Sedangkan dari arah barat merangsek pula pasukan khusus yang dipimpin Panglima Perang Kepercayaan Pangeran Mangkubumi, yakni Pangeran Hadiwijaya. Kondisi ini membuat Raden Mas Surjadi yang pada saat itu masih berusia 17 tahun mengalami kepanikan, hingga VOC mampu memanfaatkan situasi rumit tersebut dengan melakukan siasat divide et impera atau politik pecah belah. Pada 13 Februari 1755, bertempat di Desa Giyanti, pihak VOC bertemu dengan kubu Pangeran Mangkubumi, di mana peran VOC pada saat itu ialah inisiator sekaligus mediator. Justru menjadi pihak yang paling diuntungkan dengan adanya perjanjian ini. Musuh yang paling kuat menurut VOC ialah Raden Mas Said yang terus melawan setelah pecah kongsi dengan Pangeran Mangkubumi. Meskipun demikian, Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 telah mencapai kesepakatan bersama. Adapun isi dari perjanjian tersebut ialah Pangeran Mangkubumi mendapat setengah dari wilayah Mataram, diakui sebagai Sultan Hamengkubuwana I dengan hak secara turun-temurun. Diupayakan kerjasama antara VOC dengan rakyat Kesultanan Yogyakarta, para bupati dan pepatih dalam sebelum disetujui VOC. Bupati yang memihak VOC dalam peperangan berhak diampuni Sultan. Sultan tidak berhak menuntut Pulau Madura dan daerah-daerah pesisir kepada VOC. Namun, VOC akan mengganti rugi 10.000 ril atau tahun Sultan untuk memberikan bantuan kepada Kasunanan Surakarta sewaktu-waktu jika diperlukan. Sultan harus menjual bahan-bahan makanan kepada VOC dengan harga sesuai kesepakatan. Sultan berjanji menaati segala macam perjanjian yang pernah diadakan antara penguasa Mataram terdahulu dengan VOC. Setelah perjanjian Giyanti ditandatangani, maka Pangeran Mangkubumi pun mendapat setengah wilayah Mataram yang kemudian memunculkan kerajaan baru bernama Kasultanan Ngayogyakarta. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pangeran Mangkubumi lalu mendeklarasikan sebagai raja dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwana I. Dengan demikian, maka riwayat kerajaan Mataram Islam ialah berakhir secara de facto maupun de jure. Sebagai wujud nyata di mana telah berlangsungnya kesepakatan atas perjanjian Giyanti ini, maka dibangunlah monumen perjanjian Giyanti di Karanganyar, Jawa Tengah. Wujud situs ini berupa batu prasasti dan terdapat pohon beringin, sehingga kompleks monumen ini berada di lingkungan desa yang teduh. Meskipun di tempat ini terdapat peninggalan arca yang belum sempurna, namun tempat ini mampu mengingatkan kembali ingatan kolektif masyarakat Indonesia mengenai peran Belanda atas pecahnya Mataram. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.